Jangan ngawur. Mi'rajnya, ketika bicara Mi'raj harus ada Mi'rajnya itu. Buka surat 70 Al-Ma'arij ayat 2 bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3 bacanya. Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. Minallah zil ma'arij, maka disebut Isra Mi'raj. Mi'raj itu tempat yang tinggi, tempat yang naik, atau kalau naik itu disebut Mi'raj namanya, maka disebut Ma'arij. Maka surat Al-Ma'arij lanjutkan, ketika Mi'raj, ketika malaikat menghadap Al-Ma'arij kepada Allah berapa? Lanjutkan. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tafruhul malaikatu warruhun ilaihi fi yaumil ka'anna miqdaru khamsina alwan. Ya kan? Sana, baca artinya. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan Mi'raj dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi si Jibril, malaikat ketika menghadap Mi'raj, Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril dan malaikat dan Jibril warruhu ketika Mi'raj menghadap Allah berapa satu hari? 50.000 tahun. Tapi Nabi Muhammad, abdinya Allah, secara maksus ketika Mi'raj dari Baitul Maqdis hanya sekejap saja. Apa yang diperjalankan? Jiwa yang suci tadi. Maka perjalanan Muhammad ketika Mi'raj, Jibril pun tidak mampu, karena Jibril dan malaikat ketika menghadap Allah satu harinya 50.000 tahun. Dan Nabi Muhammad tidak, cuma satu malam saja, dari Isra, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Baitul Maqdis Aqsa tadi menuju Sidratul Muntaha, itu pulang lagi sebelum subuh, tidak membutuhkan waktu 50.000 tahun. Makanya kenapa Jibril tidak mau mengikuti Muhammad sampai di situ saja. Mari kita lihat di ayat yang lain. Surat 53 An-Najm ayat 5 bacanya. Seterusnya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 An-Najm ayat 5. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Lanjutkan. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jadi Jibril cerdas gak? Cerdas. Iyalah, Nabi Muhammad cerdas, maka yang ngajarnya cerdas. Lebih cerdas. Masa cuma cerdas aja? Lanjutkan tuh. Kira-kira Muhammad cerdas gak? Cerdas. Yang ngajarnya? Cerdas lagi. Lebih cerdas. Cerdas. Ulang lagi bacanya coba. Yang mempunyai akal yang cerdas. Yang mempunyai akal yang... Siapa yang mempunyai cerdas? Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang... Kau baca lebih lenteng lagi surat 5-nya coba. Ya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi Jibril itu sangat kuat. Terus yang mempunyai akal yang cerdas. Jadi Jibril itu cerdas nggak? Cerdas. Terus? Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Kalau Jibril cerdas, Muhammad cerdas. Mana lebih cerdas, Muhammad apa Jibril? Jibril. Ya nggak mungkin lah kalau Jibril nggak lebih cerdas daripada Muhammad. Yang ngajarin kan Jibril. Jadi mana lebih cerdas, Muhammad apa Jibril? Jibril. Hah? Jibril. Jibril lebih cerdas daripada Muhammad. Jadi siapa Jibril itu? Tuhan. Nah, itu. Ya kan? Jadi Allah kalau wujud di bumi disebut Jibril. Allah ketika wujud di bumi namanya Hidir. Rahasia ini ya. Lanjutkan terus. Lanjutkan. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Ufuk yang tinggi. Terus si Jibril tadi ufuk tinggi. Kemudian dia mendekat. Lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Kalau 2 busur panah ujungnya itu lebih dekat lagi, masuk ke dalam. Siapa yang masuk ke dalam? Jibril. Bukan. Maka Tuhan lebih dekat dari leher. Itu nama lain daripada Tuhan. Lanjutkan terus. Agak terbongkar dikit malam hari ini. Ya, buat panen lah teman-teman, biar tambah ilmu sedikit. Wawasan lah. Lanjutkan. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Terus, lanjutkan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Maka apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kan Jibril kan tidak ikut. Tapi ketika di Sidratul Muntaha, dia melihat Jibril di Sidratul Muntaha dengan rupa yang lain. Lanjut kan terus. Yaitu di Siratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Jadi Jibril, katanya kan Jibril nggak berani ketemu Sidratul Muntaha. Ternyata ketemu lagi dengan Muhammad, tapi dengan rupa yang lain. Dengan rupa yang lain. Dari masuk di ujung ufuk masuk ke dalam, terus ketika ke Muhammad bertemu di Sidratul Muntaha, maka dia melihat Jibril dengan rupa yang lain. Rupa gimana coba? Rupa asli rupa lain. Iya kan? Ini saya. Nah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Rupa yang asli. Setelah dia masuk, dia melihat rupa Jibril yang asli. Pada waktu yang lain. Pada waktu yang lain. Ya, waktu di mana? Waktu yang lain aja kan? Yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi Jibril di Sidratul Muntaha. Kata siapa Jibril nggak mampu? Memang Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad bertemu dengan rupa yang asli. Tapi di suasana yang lain. Di mana itu? Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Lanjutkan terus. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Maka dia melihat indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu dia melihat surga. Terus Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi waktu Sidratul Muntaha Muhammad melihat Jibril. Kata orang nggak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Benar. Kata-kata Ustaz. Iya benar ya. Iya kan? Iya. Jibril itu nggak mampu ke situ. Itu Quran. Jadi Ustaz yang benar apa Quran yang salah? Qurannya yang benar. Ustaz yang salah aja. Nah ini karena kenapa Ustaznya salah? Karena Ustaznya nggak pernah baca Quran. Itu masalahnya. Terus. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrikin, menganggap Al-Lata Al-Uzza? Jadi si Nabi Muhammad ketika naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya kan, diceritakan di surat. Padahal Jibril itu, ya kan, diceritakan dengan malaikat tadi ketika bertemu dengan Tuhan itu 50.000 tahun satu hari. Tapi di Sidratul Muntaha si Jibril kan masuk ke dalam Muhammad. Maka bersama Muhammad. Ya enggak lah 50.000 tahun, karena bersama dengan orang baik Zulki. Kan si Jibril tadi dari ufuk mendekat sampai busur dia masuk. Nah ketika Muhammad ke Sidratul Muntaha dia ikut juga, tapi dengan rupa yang lain. Keluar dia. Gitu. Ya kan? Kalau dia Jibril dengan malaikat, dia jelas satu hari bertemu dengan menghadap Tuhan 50.000 tahun. Karena dengan bertemu dengan si hamba yang suci Nabi Muhammad, maka dia nggak butuh 50.000 tahun. Si Jibril tadi. Makanya ketika Muhammad turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhan, itulah timbul perintah namanya sholat. Apa? Sholatnya apa? Sholat daim. Sholat apa? Sholat daim. Sholat bukan 5 waktu. Maka di dalam Al-Quran disebut sholat yang setiap waktu. Apa? Setiap waktu. Sholatnya Muhammad sejati itu sholat setiap waktu. Nah disebut sholat daim. Maka di surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 24 nggak ada. Maka yang ada sholat daim. Jadi waktu Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha ketemu Tuhan, ya, diperintahkan untuk lakukan sholat apa? 5 waktu. Itu kata hadis. Tapi di dalam Quran sholat daim. Itu dalam Quran. Mana ada sholat 5 waktu? Wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Aku kikir. Terus
Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Jadi menghadap Tuhan itu tidak boleh keluh kesah. Terus? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nggak boleh kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ilal musallin. Maka ketika bicara sholat, jangan paham kita sholat saja. Ada sholat, ada yusolli, ada musolla. Itu cukup di situ aja. Hah? Nah ini ilal musallin. Apa? Ilal musallin, kecuali orang-orang yang musallin. Lanjutkan. Ama wal musallin. Lanjutkan. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Maka wal musallin allazina hum an sholatin daim. Sholat apa? Sholat daim. Jadi Muhammad sholat apa? Daim. Nah itu. Kau sholat apa? 5 waktu? 5 waktu. Ya nggak apa-apa. Hanya untuk Riyado. Tapi sholat itu harus Daim. setiap detik dan menit. Apa sholat daim itu? Lanjutkan. Ciri sholat daim itu dijelaskan. Wallazi. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Maka sholat daim itu wallazina fi amwalim hakul ma'lum. Sholat daim itu al-musallitul ladzina hum sholatud daim wallazina hum fi amwalim hakul ma'lum. Maka sholat daim itu yang setiap waktu dia meyakini bahwa di harta dia hakul ma'lum. Apa yang dimaksud ma'lum? Lanjutkan. Bagi orang miskin yang... Nggak usah miskin. Bagi orang yang meminta. Terus? Bagi orang yang meminta. Dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Nah, apa yang dimaksud dengan hakul ma'lum? Lisailin wal mahrum. Di harta tadi maklum tadi ada hak orang yang meminta dan yang tidak itulah disebut sholat daim. Nah sholat daim harus tidak berkeluh kesah lagi kikir. Tidak berkeluh kesah lagi kikir. Inilah puasanya. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dapat perintah sholat daim dalam Quran. Tapi di dalam hadis Nabi Muhammad dapat sholat 50 waktu. Terus tawar menawar dengan Tuhan akhirnya 5 waktu. Masa sholat perintah Tuhan tawar menawar? Kan nggak logik. Nah kembali ya kan, ketika Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha bukan sekedar sholat saja, maka Nabi Muhammad diberikan satu perjalanan agar Muhammad berhijrah, membangun peradaban, membangun sebuah konsep, yaitu negara. Makanya Nabi Muhammad ketika selesai Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah bukan sekedar apa-apa, itulah hasil dari Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah peradaban, yaitu maka peradaban disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Bagaimana Nabi Muhammad berjalan dari Isra Mi'raj membangun sebuah konsep peradaban Islam disebut namanya Madinatul Munawwarah, bangun peradaban dari Mekah. Maka Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, 13 tahun dia membangun peradaban itu dengan konsep yang dalam bimbingan Allah. Akhirnya maka Nabi Muhammad dalam dakwahnya maka timbul satu ayat idza jaa nasrullah wal fath. Maka Nabi Muhammad pulanglah ke Mekah dengan keadaan menang setelah dia memberikan konsep. Maka konsepnya disebut namanya Piagam Madinah. Maka inilah sebuah konsep. Nah, artinya dari hasil sholatnya, hasil hubungannya dengan Allah Isra Mi'raj menghasilkan sebuah karyanya nyata. Maka hari ini kalau orang Isra Mi'raj dari Mekah, dari Masjid Haram ke Masjid itu 1 bulan. Kalau orang dulu sebelum tahun 1903 orang pergi haji tahun 80-an, tahun 17-an dan lain-lain, itu bisa 4 bulan ke Mekah. Tapi dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dapat Isra Mi'rajnya dari Allah sebagai abdi, maka lahirlah pesawat. Apa? Pesawat. Makanya orang-orang generasi milenial menghasilkan sebuah pemahaman makna sholat tadi. Bukan sekedar tunggak-tunggak, tapi sholat adalah hubungan dengan Khalik dan hubungan dengan Khalik, hamba dengan Khaliknya dengan melalui akhlak yang luar biasa sebagai hamba. Maka Allah memberikan sebuah ilmu, salah satunya bagaimana orang pergi haji yang dulu 4 bulan sampai ke Mekah, pulang 4 bulan sampai setahun. Ini hanya kita pergi dari Indonesia ke Mekah cuma butuh 9 jam.
Lebih sakti nggak? Sakti ya. Nabi Muhammad perjalanan dari Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa hanya 1063 km atau perjalanan 1 bulan kaki kuda. 1000 itu kalau kita pergi dari Palembang dari Merak ke ke Banyuwangi itu 1000 lebih kilo. Ya kan? Sekarang kalau kita naik pesawat, ya kan? Dari Soekarno Hatta ke Surabaya cuma waktu berapa? 50 menit. Ya kan? Cuma 1 jam. Hari ini berkat orang-orang yang sholat tadi, ya, bukan sholat tunggal-tunggil, tapi sholat itu ada daim tadi yang berhubungan dengan Allah yang dilakukan oleh Muhammad dari Isra Mi'raj melakukan sholat tadi menghasilkan sebuah konsep namanya piagam Madinah, kota yang bercahaya. Maka ada orang-orang yang si hamba Allah tadi bertemu dengan Sang Kholik yang mempunyai akhlak, akhirnya menghasilkan sebuah karya yang hari ini orang berangkat ke Mekah tidak membutuhkan setahun pulang pergi, tapi hari ini 9 jam. Ya. Hebat. Artinya ada hamba Allah, bagaimana perjalanan hikmah dari para nabi dipikirkan, bagaimana nabi bisa berjalan bisa diperjalankan oleh Allah dalam 1 malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tapi seorang generasi milenial yang luar biasa, perjalanan dari Indonesia ke Mekah cuma 9 jam. Ya kan? Berarti orang-orang memahami bagaimana pemikiran apa yang dilakukan oleh Rasulullah diperjalankan menghasilkan sebuah karya. Makanya hari ini Al-Quran bukan sebatas tulisan, tapi Quran yang hari ini yang tidak tertulis banyak sekali. 3127. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta. Laut sebagai tinta. Terus ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apakah kalimat-kalimat Allah sebatas 6.296 ayat? Bukan. Apakah sebatas Injil? Taurat? Bukan. Berarti ada kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah, kitab-kitab Allah yang hari ini belum tertulis. Ada pesawat terbang di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada, tapi itu kalimat Allah. Allah titip. Ada mobil listrik dalam Quran? Nggak ada, tapi ada. Inilah kalimat Allah. Makanya Allah mengatakan seandainya, baca lagi, 3127. Inilah kita generasi umat Islam yang hari ini belajar kitab Al-Quran harusnya menghasilkan sebuah karya nyata. Jadi saya mengatakan sholat itu adalah menghasilkan sebuah karya nyata, bukan sebagai hubungan-hubungan saja. Ya, nah umat Islam hari ini jauh ketinggalan, ya kan? Harusnya menghasilkan sebuah karya nyata. Nah, karena kalimat-kalimat Allah ada yang hari ini yang belum tertulis. Kita harus menulis dengan tinta emas kita untuk mencatat di bumi ini untuk keperluan manusia di muka bumi. Baca. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, terus ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam Allah, apakah hanya sebatas Al-Quran 6.210 ayat? Tidak. Atau sebatas 30 juz? Tidak. Atau Injil saja? Tidak. Allah mengatakan kalimatku, ada kalamku tidak akan habis. Andaikan pohon-pohon sebagai pena, tinta sebagai lautan, ditambah 7 laut, kalimat Allah tidak akan habis. Artinya akan lahir ilmu-ilmu baru yang datangnya dari Allah. Kenapa umat Islam tidak mendapatkan dari acara hikmah Isra Mi'raj? Maka orang yang mentafsirkan bagaimana hari itu ketika Nabi Muhammad diisrakan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, sehabis maghrib pulang sebelum subuh. Hari ini orang bisa pergi ke Mekah, pergi haji dan umrah cuma 9 jam. Berapa kilo dari Indonesia ke Mekah?
Artinya orang-orang ini mentafsirkan apa pemikiran dari Rasulullah SAW yang luar biasa ini. Makanya ciri orang-orang yang berakal di hadapan Allah, yang dikatakan hamba ulul albab, adalah orang-orang yang tegak berdiri memikirkan firman Allah. Surat 3 Al-Imran 150-151. 150. Surat 3 Al-Imran 190-151. 190 surat 3 190. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang Inna yang fi berakal. khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar li ayatin li ulul albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, kata Allah. Lanjutkan, apa orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Alladzina yadzakaruna Allah fi qiyaman wal qu'udan ala wa junuban wa junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqna hadzal batil subhanaka fakina azabannar. Sering doa tapi nggak paham. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ya, ingat Allah sambil berdiri apa? Mikirin bagaimana Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Sia-siakah kita ingat sebagaimana makhluk Allah yang terpilih? Lanjutkan. Atau duduk Pun dia selalu berpikir dengan Allah, bagaimana Allah menciptakan sesuatu, tidak sia-siakah kita hidup ini. Lanjutkan. atau dalam keadaan berbaring. Berbaring pun berpikir. Rasulullah, para pendiri bangsa ini berpikir bagaimana bangsa ini lepas dari penjajahan. Itu dipikirin bagaimana petani bisa menghasilkan panen yang cepat. Lanjutkan. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Terus Seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. ya Allah, ya Rob, Kau ciptakan langit tidak sia-siakah hidup ini? Maka hari ini banyak orang-orang yang memahami ayat ini 390 sebagai tafsir berilmi. Maka acara dari pemahaman kita setiap tahun Isra Mi'raj tidak menghasilkan hanya wacana cerita, padahal hikmah dari Isra Mi'raj adalah sebuah konsep pembelajaran bagaimana lahirnya ilmu Tuhan yang terbaru, kalam-kalam Tuhan yang baru, kalimat-kalimat Allah yang belum ditulis di muka bumi ini, ya kan? Ditintah tertulis kalimat. Maka hari ini kenapa orang-orang yang hari ini bisa menulis kalimat-kalimat yang baru? Di tahun 2020 lahirlah mobil listrik. Hari ini, Chan, lo telepon pakai HP, ada kamera? Enggak lah. Bisa ngeliat gambar ya? Bisa. Hah? Bisa. Hah? Bisa. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Hah? Bermanfaat. Siapa? Nah, inilah orang-orang yang memahami bagaimana perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Kalau Nabi bisa berjalan ini, dia menciptakan, bisa berhubungan dalam 1 detik, bisa ketemu dalam bentuk HP, secepat cahaya, seperti itu. Jadi artinya Isra Mi'raj bukanlah sekedar acara Isra Mi'raj saja, tapi hikmah Isra Mi'raj untuk mengkaji diri, bangkitnya sesuatu pengetahuan yang luar biasa. Maka salah satu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dapat informasi dari Allah yang mengatakan bumi itu bulat. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya kan? Dari waktu Nabi Muhammad dapat informasi dari Allah ketika di Sidratul Muntaha, salah satu bumi itu bulat. Maka diceritakan. Dan juga ada satu pengetahuan lagi, Nabi Muhammad mengatakan bahwa di matahari itu ada air. Matahari itu Ada air. di dalamnya ada Air. Dengan kecepatan air itu menghasilkan sebuah cahaya, dan cahaya yang hari kita nikmatin tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Itu putaran air. Maka hari ini ada penemuan namanya tenaga air.
Ya kan? Nah inilah pemahaman dari suasana, pemahaman dari Isra Mi'raj. Bagaimana memahami Isra Mi'raj dalam kajian generasi milenial untuk mengambil istiqbat bagaimana luar biasanya baginda kita Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW membangun peradaban Madinah dengan konsep peradaban disebut namanya Piagam Madinah. Maka Bung Karno pun membangun negara kita dengan konsep namanya Pancasila. Itu hasil tegak zikir, duduk dan berbaring memikirkan bagaimana bangsa ini bisa lepas dari penjajahan. Maka lahirlah kayak Buya Hamka, baiklah Bung Karno, Muhammad Hatta, lahirlah Mbah Hashim. Orang-orang ini luar biasa. Dan itu hasil dari bagaimana mereka memahami hikmah dari Islam. Itu saja dulu. Chandra silakan baca sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Facebook dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau dijelaskan secara detail.